Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Latihan sama Bapak di pelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Coba hari ini ada temannya yang gak masuk? Ada. Siapa? Dijam, Wisnu sama Teguh cepat sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sebelum Bapak mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM kita, yaitu Abel. Abel, pimpin doa. Sebelum kita belajar mantra bersama-sama, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ini akan membahas tentang P5. Ada yang tahu P5 itu apa? P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kali ini P5 yang bertemakan gaya hidup berkelanjutan, di mana Bapak mengambil judul sampah plastik jadi barang fantastik. Sampah plastik menjadi barang fantastik. Nah, dari P5 ini kita secara garis besar, di antaranya kita akan, nah di sini ada rasionalisasi proyek, tujuan proyek, informasi umum, cara menggunakan modul, dan langkah-langkah selanjutnya. Coba, mengapa perlu diadakan proyek P5 di sekolah, khususnya tentang sampah plastik? Ada yang tahu nggak? Di sini sampah plastik menjadi salah satu masalah utama di lingkungan kita. Plastik sulit terurai dan mencemari lingkungan, menyebabkan kerusakan ekosistem. Selain itu juga sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan resiko kesehatan bagi manusia maupun hewan. Oleh karena itu, melalui proyek ini SDN Karanganyar 2 berupaya mengurangi sampah plastik dengan memanfaatkan menjadi barang kerajinan yang bernilai guna. Apalagi kita setiap hari kalau jajan menggunakan. Nah, tujuannya kali ini diharapkan kalian sebagai peserta didik mengenal sampah serta jenis-jenis sampah, memberikan pengetahuan tentang bagaimana sampah berdampak terhadap lingkungan melalui video pembelajaran. Kita jumpai baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang. Kita menyimak video lagi tentang pentingnya daur ulang sampah. Plastik memiliki banyak kegunaan dan efisien yang dapat didirikan
kembali daur ulang sampah plastik. Tadi kalian ketika sedang menyimak video, kalian juga mencatat poin-poin penting yang terdapat ya di dalam video. Nah, nanti Bapak sekarang akan membagikan atau lembar kerja peserta didik catatan poin-poin dari video yang sudah kalian simak. Nanti Bapak bagikan, kalian isi satu persatu atau kalian simak di dalam video. Nanti satu persatu coba untuk mempresentasikan di depan kelas. Sudah semuanya? Oke, untuk yang pertama yang laki-laki, Asya. Tepuk tangan buat Asya. Ayo ke depan. Coba apa itu sampah plastik? Tepuk tangan buat Asya. Nama saya Devania Sita Khaira akan mempresentasikan tentang sampah. Sampah itu apa? Apa yang dimaksud dengan pengertian sampah? Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian. Nah, sampah selain sampah pastinya ada juga sampah apa? Organik. Kalau sampah organik itu sampah yang mudah terurai. Contoh. Nah, kita bertemu kembali di pembelajaran PAI. Kita melanjutkan pertemuan minggu lalu. Sekarang kita akan membahas tentang apa? Melanjutkan dari materi minggu lalu. Sampah plastik. Nah, sekarang tahap kontekstualisasi. Kali ini kegiatan 3 kita akan survei sampah plastik. Kita apa tujuannya? Peserta didik atau kalian ya melakukan survei terhadap sampah plastik yang ada di sekolah dan lingkungan ini kepada masing-masing kelompok. Terus kalian siap? Oke, kita ke lapangan, ke lingkungan. Yuk. Kita berada di lingkungan sekolah. Nanti kita akan survei, kita lihat lingkungan sekitar sekolah kita apakah ada banyak sampah plastik yang berserakan. Nanti kalian identifikasi apa aja nih yang ada di lingkungan sekolah kita plastik sampahnya. Misalkan ada sampah plastik botol, terus ada dari sedotan dan lain sebagainya. Terus apakah sampah plastik yang kalian temui nanti bisa didaur ulang atau tidak? Bapak akan bagikan lembar kerja dari tiap-tiap kepada tiap-tiap kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, ini nanti sampahnya masuk ke sini ya, ke dalam plastik. Ini sampah, ini plastik. Iya. Ini plastik sama apa? Nah, kita coba mulai. Boleh berpencar. Ayo berpencar. Ya, ayo, masukin ke itu biar nggak kotor. Itu bukan plastik. Udah penuh. Udah penuh.
Kalian sudah tadi survei ke lingkungan sekolah dan mendapati sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah kita. Coba nanti itu lembar kerjanya kalian isi sesuai dengan sampah yang kalian temukan. Misalkan kalian menemukan sampah plastik berupa botol, tulis botol. Terus ada yang menemukan gelas plastik. Ada juga yang coba berapa buah botol, ada berapa Botol berapa? Botol 1. plastik? 6. Emang boleh jauh? Jangan. Oh, cukuran plastik. Apa lagi? Sinabri plastik. Sinabri sampahnya taruh mana? Setelah kalian mengidentifikasi apa aja yang kalian temukan, Ada jambu. sekarang sebelum kita dibuat kreasi, kita bersihkan dulu sampahnya dari kotoran-kotoran. Oke? Ada wipo, enggak apa-apa pakai wipo. Tadi kita sudah survei ke lingkungan sekitar sekolah dan kita mendapati beberapa sampah plastik yang terdapat di dalam lingkungan sekolah. Salah satunya ada juga botol, banyak ya. Yang paling banyak sampah plastik di lingkungan sekolah kita yaitu botol minuman. Nah, dari botol minuman atau sampah-sampah plastik yang telah kita temukan, kita rencanakan masing-masing kelompok akan dibuat kerajinan berbentuk apa. Silakan kalian diskusikan sesuai dengan sampah yang kalian temukan ya. Nanti Bapak bagikan lagi lembar kerja peserta didik LKPD yang merencanakan apa yang akan kalian buat dari masing-masing kelompok. Satu kelompok, satu LKPD. Ya sih. Nah semua. Nah, setelah kalian berembuk atau saling tukar pikiran antara satu sama yang lain di dalam kelompok apa yang akan kalian buat. Nah, boleh sambil duduk dari kelompok satu dulu. Apa yang kalian temukan tadi di lingkungan sekolah? Tadi catatannya dibacain. Yo. Botol, ada botol mineral, ada sedotan, ada plastik. Apa yang akan kalian buat nanti dari sampah-sampah ini? Kotak pensil. Oke, boleh kotak pensil. Langsung kita makasih ya, tepuk tangan buat kelompok satu. Kita beralih ke kelompok kedua. Coba apa aja yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Botol mineral, sedotan. Terus apa yang kalian rencanakan yang akan kalian buat nanti di pertemuan berikutnya? Tempat pensil atau apa? Bisa juga celengan ya. Oke. Nah, pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Tadi dari awal kita sudah membahas tentang sampah dan survei lingkungan. Kita juga sudah menentukan apa yang masing-masing kelompok yang akan dibuat. Nanti untuk pertemuan berikutnya kalian bawa bahan-bahan yang kalian temukan hari ini dan juga bawa alat-alatnya seperti gunting, apa lagi?
Ya, pokoknya alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat proyek yang kalian sudah rencanakan. Oke, pertemuan kali ini sudah sekian. Bapak cukupkan sekian saja. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pelajaran PAI. Kali ini kita melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang apa? Tentang sampah plastik yang berjudul apa? Masih ingat ya? P5, ya P5. Gaya hidup berkelanjutan. Judulnya apa? Masih ingat ya? Sampah plastik jadi barang fantastik. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah mengidentifikasi, mencari sampah-sampah yang berada di lingkungan sekolah kita. Kalian sudah menemukan beberapa sampah dan mengidentifikasi mana sampah yang bisa didaur ulang dan mana sampah yang tidak bisa didaur ulang. Setelah kalian identifikasi, kalian sudah berembuk, sudah berdiskusi masing-masing kelompok apa yang akan dibuat kerajinan, apa yang akan dibuat kreasi kalian. Sudah siap buat kreasinya? Ya. Alat-alatnya sudah dibawa? Sudah. Siap ya? Nanti kalian ketika sedang memotong sampah atau memotong plastik, botol plastik ataupun memotong yang lainnya, kalian jangan bercanda karena itu benda tajam. Jangan sampai melukai kita. Jangan bercanda. Oke, siap? Siap ya? Siap. Sekarang kalian mulai membuat kreasinya. Iya, boleh. Ini dibuka. Sini dibuka. Boleh. Boleh, sok. Yo, saling bekerja sama. Ada yang menggunting, ada yang melem. Saling bekerja sama. Kayak ini juga bisa buat. Iya, Pak. Ya itu. Iya, kita percaya. Ini benar. Ya Allah. Ya. Tepuk tangan buat kita semua. Tepuk tangan buat kalian. Nah, Bapak sekilas melihat hasilnya cukup bagus. Nah, biar teman-teman kelompok lainnya mengetahui apa tujuan kalian membuat produk ini, kreasi ini. Jadi kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok, ya. Kita diawali dengan kelompok 1. Ayo ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok berapa? Apa ini? Coba apa? Kalian buat apa? Bunga. Ini pas bunga. Bunganya. Ya, dan bunganya. Yang itu satu lagi. Celengan. Banyak aja ini. Sedotan, ada juga botol aqua. Yang itu Kardus, sedotan. kardus dan sedotan.
tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok kedua. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Kerajinan apa nih? Kreasi apa? Celengan sama kotak pensil. Celengan dan kotak pensil. Coba dari celengan, bahannya apa aja? Sedotan, kaleng, sama ketupat. Celengan itu dari apa tadi katanya? Dari kaleng dan sedotan plastik. Kalau dari bahan untuk apa ini? Tempat pensil apa aja? Bisa sedotan, botol dan kertas bekas. Coba alasannya apa kalian membuat celengan dan tempat pensil? Alasannya? Alasannya kalau celengan bisa buat menabung. Kalau tempat pensil Tempat pensil sama barang. bisa menaruh barang alas tulis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan produk yang kalian buat. Ada yang membuat tempat pensil, ada yang membuat tempat vas bunga, ada juga yang membuat celengan. Nah, tadi juga ketika Bapak perhatikan sekalian sedang membuat produk kreasi, kalian juga berkolaborasi. Nah, Bapak harapkan dalam pembelajaran P5 ini kalian juga bisa saling bergotong royong, saling membantu satu sama lain. Apalagi produk yang kita buat ini berbahan plastik yang sulit diurai. Satu, minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi kalau kita orang yang beriman, kita sudah pasti akan menjaga kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan lingkungan, dan kebersihan hati kita. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita bisa ambil banyak manfaatnya, ya. Amin. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di pelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat produk dari sampah plastik. Ada yang membuat tempat pensil, ada yang membuat tempat bunga, ada juga yang membuat celengan. Nah, di pertemuan kali ini memasuki tahap refleksi, di mana tahap refleksi ini kita akan merefleksikan pengalaman kita selama proses pembuatan proyek. Apa yang membuat produknya, tapi kalian bisa mengaitkan ke dalam pelajaran, utamanya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Bapak bagikan lembar refleksi. Apakah sudah ya? Sudah kan Bapak ambil sampel aja dari kelompok 1 dari kelompok 2 1, dari kelompok 1. Airin, ayo Airin, tepuk tangan buat Airin. Apa Airin? Apa yang kamu lakukan di rumah atau di sekolah untuk mengurangi sampah plastik? Bawa botol minum sendiri, gunakan kantong belanja
ketika kita ke minimarket atau ke Alfa atau Indomaret, kita membawa tempat belanja sendiri. Itu adalah salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Tepuk tangan buat Airi. Dan kelompok kedua, Nabila. Setelah kalian merefleksikan apa yang telah kita pelajari, mulai dari tahap pengenalan sampai tadi tahap aksi pembuatan kerajinan, nah kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita harus menjaga lingkungan kita, terutama dari sampah plastik. Yang setelah belajar tentang P5 ini, yaitu sampah plastik menjadi barang yang fantastis. Apa tindak lanjutnya? Contohnya misalkan kita pelajari, oh ternyata sampah plastik itu barang yang berbahaya. Tindak lanjutnya apa? Nanti kalian isi di lembar kerja atau di LKPD. Kakak bagikan LKPD tindak lanjut yang akan kalian isi. Benar-benar bohong. LKPD lembar kerjanya kalian isi tindak lanjut apa setelah kita belajar mulai dari awal. Tadi pengenalan apa itu sampah, sampah itu jenisnya apa aja, sampah apa aja yang bisa didaur ulang, dan sampah mana yang tidak bisa didaur ulang. Nah, sekarang tahap tindak lanjut. Tindak lanjut kita apa? Misalkan tadi tindak lanjut kita setelah tahu sampah itu berbahaya, tindak lanjutnya apa? Misalkan kita tidak akan menambah lebih banyak sampah lagi dengan cara membawa tempat makan sendiri, sehingga ketika jajan tidak menumpuk sampah di tempat sampah. Udah diisi tindak lanjutnya? Sudah. Coba sekarang kumpulkan ya. Ini tindak lanjut kalian setelah mempelajari apa tadi? Sampah. Oke. Kesimpulannya, pada pembelajaran materi kali ini, materi tentang sampah P5, gaya hidup berkelanjutan, di mana sampah plastik dibuat menjadi barang yang fantastis. Yang tadinya sampah kita buat semenarik mungkin sehingga bisa dipakai ulang. Contohnya produk yang kalian buat ya ini ya, ada tempat apa ini? Tempat celengan sama pas bunga. Yang kelompok satunya ada celengan juga dan tempat pensil. Kita buat sampah ini menjadi lebih menarik. Bukan hanya itu, kita harus menjaga lingkungan kita agar lebih baik lagi, supaya kita belajar di lingkungan sekolah lebih nyaman ya. Jaga lingkungan kita, jaga alam kita, supaya kita bisa menikmati alam kita, bisa menikmati kehidupan kita, dan kita bisa berbahagia dengan keluarga-keluarga kita, tidak tersakiti oleh sampah-sampah. Itulah kesimpulan dari Bapak tentang materi kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat banyak ilmu yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita akhiri,
kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM kita yaitu Abel. Sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke rumah masing-masing. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya.